Yang saya hormati Menteri Agraria, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Yang kami hormati Bapak PJ Gubernur Jawa Tengah. Hari ini Kerawan Pak Menteri ATR BPN, matur suwun Bapak berkenan hadir di Jawa Tengah dalam rangka launching implementasi layanan elektronik pada seluruh kantor pertahanan seprovinsi Jawa Tengah. Bermain seruling di malam hari. Cakep. Terdengar alunan nada do re mi. Cakep. Selamat datang Bapak Menteri. Kehadiran Bapak memotivasi kami. Ya. Saya selaku penjabat Gubernur Jawa Tengah mengucapkan selamat datang Pak Menteri di Kota Semarang, Jawa Tengah. Jadi Semarang ini kota budaya, kota religi juga, kota wisata dan kota kuliner. Ya, kita harapkan dengan adanya launching layanan sertifikat elektronik ini akan semakin pelayanan kita akan semakin baik dan masyarakat tentunya permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat mampu ditangani dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita memanjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini kita semua diberikan kesehatan dan juga kebersamaan dalam acara yang insya Allah membawa keberkahan untuk kita semuanya. Ini juga hari yang baik, hari Jumat. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan untuk masyarakat, terutama di Jawa Tengah ini dalam urusan pertanahan bisa terwujud dan semakin baik dari waktu ke waktu. Yang saya hormati dan banggakan, PJ Gubernur Provinsi Jawa Tengah, berikan tepuk tangan kepada Bapak Komjen Polisi Purnawirawan Nana Sujana. Terima kasih Pak Gubernur, dan tentunya jajaran Forkopimda, baik dari pimpinan DPRD Provinsi yang diwakili oleh Wakil Ketua DPRD, Bapak Pangdam yang diwakili oleh Bapak Kasdam 4 Diponegoro, yaitu Brigadir Jenderal TNI Budi Irawan, yang mewakili Kapolda dan Kajati, serta semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya juga senang ada perwakilan dari berbagai daerah, hadir pula tadi secara khusus Wakil Bupati Demak, dan tentunya saya mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya selama ini, terkhusus kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dwi Purnama, beserta jajaran Kanwil BPN Jawa Tengah, Kepala Kantor Pertanahan seprovinsi Jawa Tengah. Boleh angkat tangan? Ya, tepuk tangan untuk para kantah kita ini. Tadi Pak Gubernur saya hitung lengkap nih jumlahnya. Ada 35, datang dari berbagai penjuru Jawa Tengah. Terima kasih, dan tentunya yang juga saya banggakan adalah keluarga besar IPAT Jawa Tengah. Mana IPAT? Angkat tangan IPAT. Banyakan IPAT-nya kayaknya. IPAT itu adalah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Terima kasih sudah datang juga dari berbagai daerah. Mudah-mudahan kita semakin sinergis dan kolaboratif. Bapak Ibu masyarakat Jawa Tengah yang saya muliakan, saya selalu berbahagia setiap kembali ke kota Semarang ini yang Pak Gubernur sampaikan tadi sebagai kota yang penuh dengan pesona dan juga masyarakatnya ramah. Jadi terima kasih pagi hari ini kita semua berkumpul, diterima dengan begitu terhormat di kantor gubernur, rumah rakyat ini, dan tentunya kita sama-sama menghadiri acara implementasi sertifikat elektronik atau layanan elektronik di 29 kantor pertanahan. Artinya hari ini lengkap semua, 35 kabupaten kota, 35 kantor pertanahan sudah mampu melayani masyarakat secara elektronik, khususnya untuk sertifikat hak atas tanah. Dan tentunya besok juga kami ingin menyapa langsung masyarakat ada di desa Wonorejo, itu Kabupaten Semarang. Kurang lebih katanya sekitar 1 jaman dari sini, saya ingin menyapa masyarakat secara langsung sekaligus membagikan sertifikat yang mudah-mudahan juga semakin memberikan kepastian hukum hak atas tanah sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi. Dan hari Senin kami akan melakukan expose. Ini kita bocorkan sedikit saja, kita akan menyampaikan atau melakukan pengungkapan tindak pidana di bidang pertanahan. Jadi ada beberapa kasus mafia tanah yang terjadi di Jawa Tengah ini. Alhamdulillah atas kerja keras dan kerjasama dari semua pihak, tentu dari Kementerian ATR BPN, kami memiliki Satgas Anti Mafia Tanah, bekerja secara lekat dengan jajaran Polri, dalam hal ini tentunya Polda Jateng dan jajaran Kejaksaan Tinggi. Berharap bisa terus mengungkap berbagai bentuk kejahatan yang dilakukan oleh para mafia tanah yang sangat merugikan negara dan juga seringkali merampas hak-hak rakyat. Ini yang perlu kita terus perkuat agar sekali lagi keadilan dan kesejahteraan bisa hadir dimanapun berada. Bapak Ibu yang saya muliakan, mengapa kita gencar melakukan transformasi digital? Bukan karena ikut-ikutan tren global, bukan sekedar keren-kerenan, serba digital, serba elektronik, karena memang tuntutan zaman sekaligus tuntutan dari pelayanan publik harus kita bisa jawab melalui transformasi digital, melalui alih media. Dari yang serba fisik, serba konvensional menjadi serba elektronik. Beberapa keuntungan diantaranya, dengan sistem pengurusan administrasi tanah secara digital ini, seperti yang disampaikan oleh Kepala Kanwil termasuk Pak Gubernur tadi, akan semakin memudahkan masyarakat dalam melakukan pengurusan administrasi tanah. Makin cepat, makin efisien, dan tentunya kita menghindarkan dari praktek-praktek yang merugikan konsumen, dalam hal ini masyarakat, termasuk juga dunia usaha, dan juga merugikan negara. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kami berharap bahwa program sertifikasi elektronik ini juga semakin diketahui oleh masyarakat luas. Itulah pentingnya kita melakukan sosialisasi, sehingga terima kasih sekali lagi Pak Gubernur dengan diselenggarakan acara ini di Gedung Gubernuran, kantor gubernur, maka paling tidak ada amplifikasi di media dan sekaligus menjelaskan kepada masyarakat bahwa kini dan ke depan insya Allah pelayanan pertanahan semakin mudah, semakin efisien, dan itu akan semakin baik untuk seluruh masyarakat. Di samping itu kita tahu bahwa banyak sekali kasus-kasus pemalsuan dokumen terhadap dokumen-dokumen yang sifatnya konvensional tadi. Nah, dengan sertifikat elektronik kami berharap juga semakin aman justru.
dari potensi tersebut karena masuk ke dalam database. Walaupun mari kita sama-sama ingatkan diri kita, setiap kita sudah masuk ke dalam ranah digitalisasi, selalu ada kerentanan. Kita ketahui beberapa saat yang lalu ada cyber attack, ransomware yang menghantam, menargetkan data-data yang dimiliki oleh negara. Nah, kita juga harus terus memperkuat sistem pengamanan terhadap semua data terkait tanah dan juga tata ruang. Inilah yang menjadi kewajiban kita, sekaligus sebetulnya apa yang terjadi terhadap PDN kemarin itu harus menjadi warning kepada kita semua, termasuk pemerintah di tingkat pusat dan daerah, agar terus menjaga data-data elektronik yang kita miliki. Tapi kalau itu bisa kita lakukan, insya Allah transformasi digital hanya akan membawa kita semakin baik dan semakin menguntungkan untuk ekonomi negara. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita juga berharap bahwa dengan penataan tanah dan ruang yang lebih baik lagi ke depan, maka potensi pertumbuhan ekonomi bangsa ini juga semakin menjanjikan. Mengapa? Kita tahu Indonesia adalah negara yang luas, tapi penduduknya juga banyak sekali, 280 juta orang. Artinya tanah akan terus semakin tinggi nilainya. Dari kita hidup sampai kembali ke Yang Maha Kuasa, kita membutuhkan tanah. Jadi tanah harus benar-benar diatur dengan baik. Itu juga menjelaskan mengapa sengketa urusan pertanahan ini banyak sekali. Jadi kalau setiap hari saya mendapatkan laporan itu, ya memang nggak ada habisnya. Bahkan data di Polhukam, dari berbagai jenis laporan dan kasus yang terjadi, itu 60%-nya terkait urusan tanah. Baik sengketa antar warga, sengketa antar warga dengan korporasi maupun warga dengan aset pemerintah, maupun kombinasi di antaranya. Ini banyak faktor, termasuk regulasi yang masih sering tumpang tindih. Kemudian kemarin baru saja saya mengikuti yang namanya One Map Policy Summit, di mana kita berharap Indonesia menghadirkan kebijakan satu peta. Jangan sampai masing-masing kementerian, lembaga, institusi punya peta dengan versi yang berbeda-beda. Ini yang akan membingungkan. Inilah sering terjadi tumpang tindih, overlapping antara satu urusan dengan urusan yang lain. Misalnya diklaim ini adalah tanah yang bisa digunakan untuk perkebunan, untuk industri, tetapi di sisi lain ini masuk ke dalam kawasan hutan. Akhirnya masuk ke dalam wilayah sengketa. Kalau sengketa pasti tidak bisa digunakan dengan baik. Belum lagi kita juga tahu ada cukup banyak tanah yang terlantar, yang tidak produktif. Ini semua harus kita bisa optimalkan ke depan. Yang kita butuhkan adalah kepastian hukum untuk warga dan juga para investor. Kita butuh sekali modal masuk ke Indonesia, investasi bergerak, karena investasi bergerak akan menggerakkan ekonomi rakyat. Dan dengan demikian kita bisa tumbuh ekonominya ke depan. Jadi mudah-mudahan kehadiran negara, kehadiran pemerintah, khususnya Kementerian ATR BPN ini dalam berbagai urusan tanah dan tata ruang bisa menjadi solusi, termasuk bisa semakin menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat kita. Saya sekali lagi dengan rendah hati mengajak semua stakeholders, semua pihak yang memiliki kewenangan, otoritas dan juga kepentingan untuk melakukan penataan, pengelolaan tanah dan tata ruang ini. Mari kita sama-sama bekerja keras, bersinergi dan berkolaborasi, karena itu yang dibutuhkan. Semakin kita baik sinergi dan kolaborasinya, maka semakin baik pula produk-produk dan juga outcome yang kita hasilkan. Bapak Ibu sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya juga mendoakan semoga Provinsi Jawa Tengah semakin maju, ekonominya semakin sejahtera masyarakatnya. Selamat juga Jawa Tengah dinobatkan sebagai pemerintah provinsi yang paling baik
untuk menerapkan sistem pelayanan berbasis elektronik SPBE. Semoga ini menjadi penyemangat kita semuanya. Dan semoga implementasi 29 kantah ini juga memperkuat SPBE yang sudah baik selama ini. Itu yang menjadi semangat kita semuanya. Kepada para IPAT, tolong sampaikan salam saya kepada keluarga besar IPAT lainnya. Hari Senin saya kembali malam itu diundang untuk melantik pengurus IPAT di tingkat pusat hasil kongres yang lalu. Benar ya? Ya, insya Allah saya akan datang juga nanti di hari Senin malam. Untuk para kantah dan jajaran, tetap fokus pada tugas pokok ya semuanya ya.